Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi shaumi syahri Ramadan wa shaumuhu jannatun lana minan niran wa sururun wa farhun bi dukhulil jinan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man 'allamtahu al-bayan. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi ila rahmatillahi wa ridwan wa ala alihi wa sahbihi wa jami' tabi'in lahum bi ihsan. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan kita sama-sama muliakan yaitu sesepuh kita Bapak Dr. Andes Haji Qaryadi. Lalu kemudian guru saya, Ustaz saya Ustaz Abdul Hada, Ustaz Murzaman, para ustaz-ustaz yang lain, para hujjat, para alim ulama, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini, malam ke-19 ini, benar Pak? Malam 19 ini Allah masih memberikan kita banyak karunia nikmat hidayah, sehingga hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati nikmatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat Isya dan salat tarawih salat kita laksanakan. Dan mudah-mudahan puasa kita yang hari ini kita istiqomahkan, mudah-mudahan diterima dan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa di antara kita mungkin tarawih sudah berguguran, tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan puasa juga jangan berguguran. Mudah-mudahan jangan mokel ya, kalau bahasa anak muda itu. Apa tuh mokel Pak? BDD bukan diam-diam gitu. Tahu tuh. Salam terkali kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan mudah-mudahan pada kita selaku umatnya insyaallah mendapatkan syafaat dari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kali kedua saya memberikan tausiah, masih diamanahin, masih dipercaya oleh Ustaz Abdul Hada. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya. Dan dulu saya MC tadi saya kaget, saya jadi di MC nama Ustaz Abdul Hada, kaget saya. Jadi udah saya naik Ustaz ya, jangan saya. Dan temanya berat banget ini, menjadi umat terbaik itu, Masya Allah, berat banget ini. Ini yang ngomong depan juga belum tentu yang terbaik di depan Bapak Ibu semua. Tapi mudah-mudahan dengan tema yang ada, mudah-mudahan menjadi manfaat buat Bapak Ibu semua. Amin amin rabbil alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah SAW yang sama-sama kita kenal, Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihatnya. Ada 3 nasihat, tetapi kita ambil satu aja karena menjadi umatan terbaik. Beliau mengatakan di dalam kitab Nasolibat, beliau mengatakan khairun nas, saya lupa nih. Qul indallahi khairun nas. Jadilah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jadilah penghambaan kita, amal kita berikan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Amal kita baik kualitas maupun kuantitas kita lakukan secara totalitas. Artinya apa juga? Berikan penghambaan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik ibadah kita, amal kita untuk hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berikan yang terbaik. Sama seperti Ramadan tahun ini, berikan yang terbaik juga. Jangan setengah-setengah. Berikan Ramadan ini, jadikan yang terbaik di masing-masing diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak menjadikan Ramadan ini yang terbaik, maka kita akan setengah-setengah puasanya. Kita akan futur, akan lemah, akan berguguran puasanya. Maka jadikan Ramadan ini jadikan yang terbaik. Karena Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis yang membuat kita menjadi terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang terbaik?
itu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dipanjangkan umurnya, lalu kemudian dia dibaguskan juga amalnya. Tapi ketika kita ditambah umurnya, diberi keberkahan umur, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti juga Allah Subhanahu wa taala ingin menambah juga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kalau kita sudah bertambah misalkan umurnya, ditambah hari ini rezeki umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita bertambah juga amal kebaikannya. Jangan sampai ketika kita sudah menjadi dewasa, sudah tua, dewasa, ditambah umurnya, malah makin menjadi-jadi, tidak menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Diberikan umur panjang, lalu kemudian bertambah juga keburukannya, bertambah juga keburukan amalnya. Inilah yang harus kita waspadai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin hadis ini sudah sama-sama kita ketahui, khairun nas anfa'uhum linnas. Barang siapa yang mau menjadi yang terbaik, maka berilah manfaat kepada saudara kita. Ya. Ada 4 hal yang harus kita manfaatkan menurut Imam Nawawi dalam syarahnya. Beliau mengatakan, wa naqulul muslimin hayya bil maqali au bil jahi au bil mali au bil badan. Ada 4 yang harus kita manfaatkan, yang bisa kita manfaatkan kepada seorang muslim. Yang pertama adalah hayya bil maqali, perkataan kita. Perkataan kita harus kita jaga, tidak melukai sama muslim, tidak melukai hati saudaranya, tidak melukai sama tetangganya. Ya, kalau kita nggak bisa ngomong baik, kita nggak bisa bicara baik, maka lebih baik diam. Jangan sampai mulut kita tidak bisa memberikan manfaat kepada saudaranya. Lalu kemudian aubil jahi, jabatan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jabatan apapun itu, RT, RW, gubernur, bahkan presiden, bahkan komisaris Pertamina, ya. Jangan sampai kita digunakan, jangan mencurangi rakyatnya, jangan mencurangi warganya, jangan mencurangi masyarakatnya. Harus memberikan manfaat kepada warganya, harus memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Gunakan jabatan itu jabatan yang terbaik, ya. Diberikan Allah Subhanahu wa taala amanah jabatan, tidak main-main, melainkan harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang membaca, belajar dan mengajarkannya. Maka di momen ini, di Ramadan tahun ini, maka mari sama-sama kita baca Quran, baca tilawatul Quran. Karena kalau kita hari ini di malam 19, berarti jusnya sudah juz 19 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka bacalah Al-Qur'an di Ramadan tahun ini. Tapi jangan hanya Ramadan saja. Karena ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah juga yang kita sembah di bulan-bulan lain. Maka baca Quran juga di bulan Syawal, Rajab, Sya'ban, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi kita semua, di mana orang-orang ingin meminta syafaat, minta pertolongan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Al-Qur'an menjadi syafaat bagi kita semua. Teman-teman kita semua yang sering baca Al-Qur'an, maka Tuhan itu akan datang menjadi penolong kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari 3 amalan tadi, 3 hadis yang tadi saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbik wa la takuna